Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi aljabar pada vektor R2. Sini ada yang pertama yaitu penjumlahan vektor. Dalam operasi penjumlahan itu hanya komponen sejenis yang bisa dijumlahkan. Misalkan vektor A yaitu A1, A2, dan vektor B itu B1, B2. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2 sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2. Supaya lebih jelas, di sini ada contoh. Diketahui vektor A itu negatif 3, 2, dan vektor B-nya itu 4, negatif 2. Maka vektor A ditambah vektor B itu negatif 3 ditambah 4. Nah, ini untuk A1 dan B1-nya. Kemudian 2 ditambah negatif 2. Ini untuk A2 tambah B2-nya. Jadi negatif 3 tambah 4 itu 1, 2 tambah negatif 2 itu 0. Itu untuk penjumlahan vektor. Yang kedua ada pengurangan vektor. Sama seperti penjumlahan. Tapi di sini operasi pengurangan. Hanya komponen sejenis yang dikurangkan. Jadi sama. Misalkan vektor A itu A1, A2, dan vektor B B1, B2, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, A2 dikurangi B1, B2 sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Contohnya vektor A itu negatif 3, 2, dan vektor B-nya 4, negatif 2. Maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan negatif 3 dikurangi 4. Ini untuk A1 dikurangi B1. Kemudian 2 dikurangi negatif 2 itu untuk A2 dikurangi B2. Jadi negatif 3 dikurangi 4 itu negatif 7. Dan 2 dikurangi negatif 2 yaitu 4. Itu untuk pengurangan vektor. Sekarang yang ketiga itu ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di sini yang gambar yang I itu berupa vektor A. Kemudian yang gambar yang kedua ini ada vektor 3 kali A. Jadi vektor ini panjangnya 3 kali vektor A dan arahnya searah dengan vektor A ke atas. Kemudian ini yang gambar ketiga itu vektor negatif 2A. Itu vektornya yang panjangnya 2 kali dari vektor A. Namun arahnya berlawanan arah dengan vektor A. Jadi negatif. Di sini misalkan jika vektor A sama dengan A1, A2, maka K kali vektor A yaitu K vektor A-nya masukin A1, A2 sama dengan KA1, KA2. Jadi vektor KA sejajar dengan vektor A. Contoh, misalkan sini ada vektor A-nya itu 3, negatif 2. Maka tentukanlah negatif 2 kali vektor A. Jadi negatif 2 vektor A sama dengan negatif 2, kita masukkan vektor A-nya itu 3 negatif 2. Nah, kemudian dikalikan. Negatif 2 dikali 3 itu negatif 6. Sama negatif 2 dikali negatif 2 itu 4. Ini untuk perkalian vektor. Kemudian yang keempat, perkalian skalar antara dua vektor. Di sini ada gambar titik O-nya itu pada sumbu X dan Y. Jadi ini untuk vektor A-nya itu kita kasih nama titik A. Titik A-nya itu A1, A2. Nah, untuk vektor B itu ada titik B itu B1, B2.
Misalkan diketahui vektor A-nya itu, nih vektor A, A1, A2, dan vektor B-nya B1, B2. Maka perkalian skalar antara dua vektor A dan vektor B, bisa kita rumuskan yaitu menjadi vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Jadi ini menggunakan perkalian titik. Kemudian ada rumus yang kedua itu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Dengan theta-nya itu adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Supaya lebih jelas, di sini ada contoh. Diketahui vektor A-nya itu 5, 12 dan vektor B-nya 8, 6. Maka tentukanlah vektor A dikali vektor B. Nah, kita masukkan vektor A-nya itu 5, 12 dikali vektor B. Vektor B 8, 6. Jadi 5 dikali 8 ditambah 12 dikali 6. 5 kali 8 itu 40, ditambah 12 kali 6 itu 72. Jadi 40 tambah 72 yaitu 112. Ini untuk vektor A dikali vektor B. Kemudian yang B-nya itu kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A itu X1 tambah Y1. Bisa X1, bisa menggunakan X, bisa menggunakan A. Misalkan sini seperti ini aja nih, A1 sama Y1. Jadi ini kita masukkan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi 5 kuadrat itu kita akarkan ya. Jadi 5 kuadrat itu 25 ditambah 12 kuadrat itu 144. Jadi akar 25 tambah 144. Jadi akar 169. Akar 169 itu yaitu hasilnya 13. Kemudian ini untuk panjang vektor B-nya. Sama kayak tadi. Kita masukkan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Dari diakarkan. Sama dengan akar 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Jadi akar 64 tambah 36. Menjadi akar 100. Akar 100 itu hasilnya 10. Kemudian kita masukkan rumus. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Maka cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya itu vektor A dikali vektor B itu hasilnya 112 dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B yaitu 13 kali 10. Jadi 112 dibagi 112 per 130. Nah, kemudian yang kelima, ini ada sudut-sudut khusus yang dibentuk antara dua vektor. Misalkan theta-nya itu 0 derajat. Berarti vektor A itu berhimpitan dengan vektor B. Maka cos theta itu nilainya 1 karena 0 derajat. Sehingga vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, ini ada gambar bahwa theta-nya itu 0 derajat, jadi berhimpitan sama vektor A dan vektor B dan searah. Supaya lebih jelas, di sini ada contoh. Jika vektor U itu 4, negatif 3, dan vektor V 1x membentuk sudut 0 derajat, tentukan nilai x-nya. Jadi, vektor U tegak lurus dari vektor V, maka vektor U dikali vektor P sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P. Sehingga kita masukkan vektor U-nya itu 4 negatif 3 dikali 1x sama dengan panjang vektor
itu seperti X1 Y1, X2 Y2 gitu. Jadi kita masukkan ini X1 Y1-nya 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikalikan vektor V-nya. Vektor V-nya itu 1 kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi 4 kali 1 ditambah negatif 3 kali X, negatif 3X. Kemudian akar 4 kuadrat itu 16 ditambah negatif 3 kuadrat itu 9. Jadi 16 ditambah 9 itu akar 25. Dikali 1 kuadrat ditambah X kuadrat. Tetap masih akar 1 ditambah X kuadrat. Nah, ini yang ada variabel X itu kita pindahkan jadi ke depan, jadi negatif 3X ditambah 4 sama dengan akar 25 ditambah 25X kuadrat. Ini dari mana? Karena ini dikalikan 25 kali 1, 25. Kemudian 25 kali X kuadrat, jadi 25X kuadrat. Jadi akar 25 ditambah 25X kuadrat. Dengan mengkuadratkan masing-masing ruas. Di sini kita kuadratkan jadi negatif 3X tambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 25 tambah 25X kuadrat pangkat 2. Jadi kita bisa selesaikan dengan cara negatif 3X kuadrat yaitu 9X kuadrat. Kemudian 2 kali negatif 3X itu negatif 6. Negatif 6X dikali 4 jadi negatif 24X. Ditambah 4 kuadrat itu 16 sama dengan kita hilangkan tanda akarnya jadi 25 tambah 25X kuadrat. Kemudian kita ke negatif 24X sama dengan kita harus konstantanya dulu 25 dikurangi 16 ditambah 25X kuadrat dikurangi 9X kuadrat. Ini karena pindah ruas jadi tanda berubah. Kemudian negatif 24X sama dengan 25 dikurangi 16 itu 9 ditambah 25X kuadrat dikurangi 9X kuadrat itu 16X kuadrat. Jadi untuk kepersamaan itu seperti A kuadrat tambah B tambah C sama dengan 0 itu 0 sama dengan 9 ditambah 16X kuadrat ditambah 24. Nah, kita ke persamaan. Jadi yang kuadratnya itu kita pindahkan ke depan menjadi 16X kuadrat ditambah 24X tambah 9 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan menjadi 4X tambah 3 kali 4X tambah 3 dari ini. Jadi 16X kuadrat tambah 24X tambah 9 itu kita faktorkan menjadi 4X tambah 3 dikali 4X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian X-nya itu kita dapat negatif 3/4. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon dipelajari lagi dan dicatat dalam buku kalian masing-masing. Jangan hanya mengandalkan absen saja. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.